Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo, gak bikin kepo. Gak bikin kepo. Kenapa saya begini, Nak? Kenapa? Karena pada debat kemarin ada yang mengacungkan jempol tapi kalau terbalik. Kalau Reza nggak apa-apa, jempolnya ke atas. Betul, ada yang gitu. terbalik. Nah kalau misalnya melihat dari psikolog politik, begitu Bu Aha. Dewi, melihatnya gestur-gestur paslon kemarin seperti apa? Kayak jempol terbalik begitu misalnya atau Ada yang joget-joget. nari gitu kan di Segala atas, macam gitu ya. betul. Jadi begini, debat itu sebetulnya kan public speaking ya, bagaimana kita berbicara debat umum. Nah ada perbedaan yang sangat mendasar dan harus berhati-hati untuk politisi. Politisi itu berbicara sebetulnya bukan mulutnya yang berbicara, lebih banyak gesturnya. Jadi hati-hati misalnya Obama misalnya dengan lawannya kalau misalnya dia menjauh dan mendekat udah beda. Oke. Ya, jadi politisi Itu hati-hati. Obama. Kalau Bukan paslon nomor satu yang tadi saya itu, bicarakan? apapun. Jadi hal sekecil itu. Jadi mungkin di sini kurang pencerahan. Bukan satu aja. Ada cuma 3 sama ada. Ada beberapa hal yang saya teliti. Sebaiknya tidak dilakukan karena itu pembelajaran bagi umum. Jangan sampai terjadi. Tadi contohnya misalnya Jempol Jempol terbalik. terbalik. Ya artinya kan semua juga sudah tahu. Betul. Apalagi dilakukan oleh yang lagi di panggung. Kemudian yang kedua, paslon kedua juga pada waktu debat antara yang pertama dan ketiga ada yang menari-nari. Joget-joget seperti begitu ya. itu. Ya itu nggak pas juga. Itu kalau bisa dinilai seperti apa sih kalau joget-joget Ya, gitu? saya tidak ingin ini persepsi lagi mengartikan Oke. tergantung dari pendukungnya Balik beda nanti. lagi-lagi ya. Iya, tapi inti dari semua itu bahwa jangan pernah ada yang artinya jadi macam-macam membuat nanti ada suatu hal yang tidak. Oke. Nah, yang kalau yang ketiga tadi itu misalnya ada ucapan yang wah omongan yang jadi kepanjangan nggak nyambung ini anu. Jadi ada sedikit pelecehan seperti itu. Nah, cara-cara public speaking seperti ini itu harus dihindarkan karena kita menjadi sorotan publik. Jadi bukan hanya penontonnya bukan hanya adalah orang Jakarta, malah lebih banyak seluruh Indonesia yang menonton dan anak-anak juga melihat. Jadi ini semua pembelajaran. Memang mau nggak mau seorang politisi itu jadi begitu ada di panggung ya. Semua gerak-gerik dari mulai mungkin mata, muka, lihat atau sama ada juga yang pada waktu calon lain berbicara ngobrol dengan pasangannya. Jadi tolong itu artinya tidak perhatian dan semua gerak-gerik karena Walaupun nakal. berbicara tentang strategi. Betul, walaupun kadang yang ini nakal juga, yang kamera saya lihat juga agak sering nakal juga. Artinya itu Ditangkap gitu itu namanya ya. kameramen wajar ya. Iya, betul. Nah, tapi pokoknya begitu duduk, begitu sudah on kameranya, apapun sekecil apapun gerakan justru gesture tadi itu justru hati-hati di situ. Jadi Bukan ucapannya loh. Kadang sering terjebak dengan kontennya. Karena konten verbal cuma 7%. Yang namanya 38% ada voice, penekanan suara, dan 55% adalah gesture. Itu seluruh orang komunikasi tahu. Nah kalau penekanan suara yang dilakukan ketiga paslon ini sudah pas nggak sih menurut Dewi? Nah, saya rasa ini bukan minta suruh belajar sama saya, bukan. Maksudnya, tolonglah mungkin dalam hal penampilan itu lebih digali lagi, lebih pembelajaran lagi untuk supaya tampil itu dipersiapkan lagi. Jadi mereka kebanyakan ribut dengan kontennya. Padahal konten tadi itu hanya sekitar 7% isinya. How to speak, penyampaian tadi, nada suaranya, bagaimana gesturnya. Kalau melihat nada suaranya. Nah, nada suaranya tadi itu saya katakan bisa hal yang sama. Kalau nada suara yang Agak misalnya tinggi sedikit, itu beda. Oke. Kalau ke bawah tadi kan ada sedikit melecehkan tadi kan Betul. bisa seperti itu. Nah, ini berhati-hati karena Anda semua adalah politisi dan kebetulan sekarang Pilgub rasa Pilpres. Jadi nanti yang ketiga betul. Bagi tim ses, bagi yang di belakang layarnya dan bagi paslon sendiri itu begitu semua sebelumnya dipersiapkan semuanya sehingga hal seperti tidak terjadi lagi karena semua ini pembelajaran bagi seluruh Indonesia seperti itu. Jadi itu salah satu manfaat debat juga ya, menjadi pembelajaran. Tambahan lagi tadi tuh, ini moderator, tapi nanti bicara moderator nanti lagi ya. Oke. Iya, Kita betul. berbicara tentang paslon begitu ya. Iya. Saya mau bertanya personal branding Bu Amalia, ketika memang brand image dari ketiga paslon ini sudah mulai dibentuk, dari mulai penggunaan anak muda, kotak-kotak mencerminkan ini merupakan petahana, begitu warna putih merupakan personal branding baru.
Anda melihatnya apakah ada yang perlu ditambah personal branding dari mereka? Oke, mungkin saya setuju dengan Mbak Dewi tadi ya, mengatakan bahwa harus lebih berhati-hati dan sebagainya. Tapi mungkin dari sisi yang lain, perspektif yang berbeda, pada saat debat itu sebetulnya harapan dari publik masyarakat itu ingin melihat real situation dari bagaimana sih mereka gitu. Jadi pada saat terlalu banyak kayak harus begini, harus begitu, berarti yang di depan yang berdebat itu sudah sangat namanya itu dibungkus. Oke. Nah, padahal apa yang diharapkan oleh publik hari ini adalah apa sih mereka yang sebenarnya. Jadi kalau menurut saya kembali ke definisi personal branding dulu ya. Iya. Personal branding itu banyak yang mengatakan harus bagus, harus cemerlang, harus sempurna. Ya jangan-jangan ketahan gitu Kalau gara-gara sibuk sebetulnya personal branding personal gitu. branding itu bukan jadi sempurna, karena nggak akan ada yang sempurna, tapi jadi cemerlang. Cemerlang itu artinya sederhananya positifnya lebih banyak dari negatifnya. Jadi kalau kita terlalu banyak istilahnya harus begini-begini ya Bu Dewi ya, mungkin ini dari sisi lain aja Bu, dari sisi lain Etika itu gitu, adalah etika. kita bilang tangkap terakhirnya apa yang terkesan. Pak Ahok itu bukan orang yang sempurna kan, tetapi dari istilahnya hal-hal yang sifatnya mungkin untuk sebagian orang negatif itu satu paket. Nah, bagaimana kita bisa melihat paket-paket itu ada di debat berikutnya? Karena kita nggak kepengen melihat retorika, kita nggak kepengen lihat Pak Ahok yang dibungkus, kita nggak ingin melihat Pak Anies yang dibungkus dan Pak Agus yang dibungkus. Kita pengen lihat aslinya. Oke. Jadi apapun menurut saya jangan sampai kita mendapatkan kesan yang tidak keseharian Oke. mereka. Menghindari retorika dan menghindari kebohongan publik. Tips dari Bu Amalia selaku personal branding, begitu bagaimana sih cara pejabat publik itu untuk membangun personal brandingnya mereka di debat ketiga hingga akhirnya nanti terpilih menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta? Yang saya usulkan sejak awal adalah fokus kepada target audiensnya masing-masing. Contoh untuk Pak Ahok, target audiens Pak Ahok itu anak muda yang boleh dikatakan mau nari kek, mau jungkir balik gitu. Mereka it's okay aja karena itu kekinian dan itu dia banget. Nah, tetapi ceplas-ceplos dan berbicara yang mungkin kasar itu bukan. Jadi hal-hal yang bisa diturunkan, Kalau tapi adalah paslon diri nomor sendiri. 1 tadi paslon nomor 2 Paslon nomor 1 begini, kalau menurut saya mungkin ada yang bisa sesuatu, apa itu kostum, apa itu dari cara bicara, yang mungkin lebih difokuskan kepada target audiensnya. Target audiensnya siapa? Itu dulu, jadi mereka harus meramu dulu, supaya nanti namanya tuh konvergen, jadi sama. Paslon nomor 3. Paslon nomor 3 sebetulnya tidak usah terlalu sibuk untuk mengatakan calon yang lain nggak bagus. Kalau menurut saya bagus kok, Bapak udah bagus kok. Nah, fokus aja kepada kebagusannya itu biar segera lebih banyak orang yang tahu. Waktu cuma sekian detik, sekian menit, itu gunakan dengan baik untuk jelaskan bagusnya apa. Gitu. Itu dia. Kalau dari Bu Dewi melihatnya untuk ke debat ketiga hingga terpilihnya menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, apa yang memang gestur seperti apa? Karena memang seperti diinformasikan Bu Dewi tadi 37% begitu ya. Terutama di debat selanjutnya ya Reza Betul. ya, itu dulu tuh Bu Dewi gimana? Ini kan urusannya dengan pembeli dan penjual. Artinya nanti penjualnya adalah paslon-paslonnya itu. Jadi pembelinya adalah masyarakat yang Jakarta. Mana menurut mereka yang dipersepsikan memberikan solusi bagi masalah-masalah mereka. Politiknya seperti itu. Jadi siapa di antara paslon ini yang memberikan solusi bagi problem-problem masyarakat di Jakarta. Nah, pembelinya tuh tadi segmentasi yang mana ini? Apakah yang rasional, apakah yang psikologis? Nah, tergantung tadi pasnya lagi mana yang saya katakan debat itu tidak segala-galanya. Jadi artinya debat itu hanya sebagai show Waktunya etalase kampanye aja. begitu Iya, ya. tapi yang lebih kepada belusukan sebetulnya, Oke, yang lebih kepada dia nanti belusukannya. Jadi jangan, karena yang nggak semua yang lihat debat juga. Betul. Yang memilih tadi Bu Dewi, itu. terakhir satu pertanyaan singkat saja, bagaimana cara pemirsa di rumah untuk menyaksikan debat supaya dapat solusi dari ketiga pasangan tersebut? Ya, jangan beli dari kucing dalam karung. Lihat, telitilah siapa-siapa kira-kira yang bisa memberikan solusi yang cocok dengan kebutuhannya. Dan itu bisa dilihat dari gesturnya ya? Bisa dari gesturnya, dari karena pengucapan bukan isinya, bagaimana dia mengucapkan sungguh-sungguhnya, Baik. bagaimana dia berbicara dari hati, siapa dari hati akan ditangkap oleh hati juga. Betul. Jadi Betul seperti itu. Jadi nggak perlu dengan tadi kan Bu Amalia bilang nggak perlu dengan terlalu banyak polesan-polesan, tapi masyarakat menangkap
Menilai dengan hatinya. Iya, Oke, betul. terima Sampai kasih kepada banyak. masyarakat juga. Oke, Betul, terima terima kasih kasih banyak banyak, Bu Ibu Dewi. Dewi dan juga Ibu Amalia. Ibu Amalia, terima Ini kasih ya. pemirsa yang nonton besok pas nonton debat, lihatin kita lihat gesturnya, gesturnya ya, kayaknya kita nih- lihat persona brandingnya, oke bagus, begitu ya saya. Dan jangan lupa juga selain menyaksikan debat Pilkada Putaran ketiga nanti Februari ini, Iya, betul. jangan lupa juga untuk terus saksikan Intermezzo setiap Senin sampai Jumat Iya, jam sebelum nonton 10 debat. sampai jam 11 di iNews TV. Besok nonton kita dulu pastinya ya. Dengan narasumber kita di pagi hari ini, pamit undur diri pemirsa di Alfa sebentar lagi mau perform. Saya Marina Bastapa. Saya Muhammad Syahriza pamit, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye. Terima kasih banyak Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu Dewi. Pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku.